حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Saya cuma sebagai pengganti dari Habib Ali, perintah dari beliau karena beliau lagi kurang sehat. Ya. Tadi beliau ada acara di daerah Cikajang, sekitar Garut Selatan. Ya, perjalanan sekitar 2 jam, dan setelah pulang agak kurang sehat. Jadi beliau memerintahkan saya untuk menggantikan terlebih dahulu. Insya Allah kalau memang nanti beliau bisa, beliau akan masuk. Ya, kita doakan semoga beliau, Habib Ali, dan juga Habib Hussein, dan yang lain sebagainya, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga diberikan keberkahan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Terima kasih atas waktunya Pak Anas. Ini kita seperti yang sudah diketahui sudah sampai pada halaman 92 dari kitab Manhajus Sawi. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas sekali Ustaz, jelas. 92 pada perkataan mu'alif qala sayyidina al-imam al-alama Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Betul Ustaz? Coba mohon dicek dulu, mungkin ada sebagian kitab yang berbeda cetakannya. Sama Ustaz, insyaallah. Oke. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita mulai saja kajian kita, yaitu membahas tentang kitab Manhajus Sawi. Ini salah satu kitab fenomenal sekali di dalam bidang ilmu zahir dan batin. Ya, karangan seorang ulama ahli faqih, itulah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mungkin di sini banyak di antara kita yang sudah mengetahui beliau, tapi sedikit saja saya sebutkan beliau ini Habib Zain, walaupun dilahirkan di kota Bogor, tapi masa kecilnya beliau habiskan untuk menuntut ilmu di Hadramaut, terutama di Tarim. Ini semenjak kecil beliau sudah di Tarim, lalu sekarang pindah ke Madinah dan mendirikan sebuah ribat di sana di Madinah. Alhamdulillah kita bisa mengkaji kitabnya, dan kitab Manhajus Sawi ini membahas tentang usul Bani Alawi, yaitu pokok dari ajaran Bani Alawi atau yang kita kenal itu sadah atau para habaib, yang tertera di dalam lima dasar. Di antaranya itu ilmu, amal, wara, khauf, dan juga ikhlas. Nah, itulah 5 pokok yang diajarkan oleh para sadah Bani Alawi, dan kitab ini menjelaskan 5 pokok tersebut. Kita langsung saja. Di sini dikatakan qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Gimana Ustaz? Agak sudah jelas? Agak gelap Ustaz. Afwan. Iya, dari YouTube sebab jadi nggak kelihatan sama sekali. Oh, gitu. Akhir. Gimana? Sudah jelas? Masih agak gelap Ustaz. Backlight kayaknya. Backlight ya. Bentar, saya cari posisi dulu kayak yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, jelas Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah jauh lebih baik. Makasih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ila an qala sayyidina al-imam al-allama Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih radhiyallahu anhu. Salah seorang ulama berkata, yaitu al-imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Nah, beliau ini yang terkenal dengan sebutan atau julukan alamatud dunya. Ya, orang-orang mengatakan beliau alamatud dunya, berarti orang yang alim. Ya, kalau secara bahasa, orang yang paling alim sedunia ini. Karena beliau mengumpulkan atau mengkolaborasikan antara ilmu zahir dan batin, antara ilmu dengan amal. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi fathi basairil ikhwan. Ya, beliau berkata di dalam kitabnya yang berjudul Fathu Basairil Ikhwan. Ya, apa perkataan beliau? Di sini dikatakan, ya'lam anna hadzal din awwalahu wa akhiruhu wa zahirahu wa batinahu. Ketahuilah. Ya, beliau berpesan kepada kita, ketahuilah
anna hadzal din, bahwasanya agama ini yaitu agama Islam, awwalahu wa akhirahu, yang pertama dan yang akhirnya, wa zahirahu wa batinahu, dan juga yang zahir dan yang batin, ya, entah itu yang kelihatan, yang nampak atau yang tidak nampak, la budda fihi min ilmin wa amalin, maka hendaknya dari itu semua butuh yang namanya ilmu dan amal. Ya, jadi amaliyah zahir dan batin kita itu membutuhkan yang namanya ilmu, membutuhkan yang namanya pengetahuan. Biar apa? Biar sesuai dengan yang ada, biar sesuai dengan mutabiqan dari kitab was sunnah, agar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fal ilmu wa in kana minhu ma huwa wasilatun fa huwa asluhu wa daliluhu. Ya, dan ilmu, ya, wa in kana minhu, ya, jadi walaupun kita membutuhkan sebuah ilmu, ma huwa wasilatun fa huwa asluhu wa daliluhu. Ilmu itu bukan hanya sekedar sebuah wasilah atau sebuah media, tapi ilmu merupakan asluhu, ya, pokok, wa dalil, dan juga sebagai argumen kita untuk mengerjakan suatu ibadah. Wa huwa lil mu'min waziruhu wa khaliluhu, dan ilmu ini kedudukannya bagi seseorang mukmin merupakan apa? Seperti wazir, yaitu seperti, ya, pejabat yang mengatur sebuah negara. Ya, jadi inilah orang yang mukmin. Ya, orang mukmin jadi itu diatur oleh ilmu. Orang mukmin diatur dengan keimanannya dan keislamannya. Wa khaliluhu, begitu juga ilmu ini sebagai khalil. Khalil ini kalau dalam bahasa Arab artinya itu sebagai sahabat yang sangat-sangat setia. Itu sahabat yang menemani dia di kala susah maupun di kala senang. Nah, itulah keutamaan ilmu. Wa huwa manhajuhu wasabiluhu, dan ilmu merupakan apa? Manhaj, yaitu sebuah metode, wasabiluhu, dan juga sebuah jalan. Jadi ilmu ini merupakan metode kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Jadi bagaimana kita bersabar, bagaimana kita berakhlak yang mulia, itu juga memerlukan yang namanya ilmu. Ya, begitu juga seperti tadi kita membaca sholawat, ya, membaca zikir, itu kan ada pengetahuannya, ada ilmunya. Bagaimana sighah yang baik, bagaimana sighah yang benar, yang telah dilafadzkan oleh para ulama. Ya, jadi itulah ilmu. Dan itu diatur oleh ilmu. Ya, bal huwa liman qasada bihi wajh Allah wa sadaqa fihi ma Allah afdalu ibadah. Bahkan kata beliau Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, ilmu ini apa? Liman qasada bihi wajhullah, bagi orang yang menginginkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya, ma Allah afdal ibadah, ini merupakan paling afdalnya ibadah. Ya, jadi orang itu mencari ilmu paling afdalnya ibadah. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibin, di mukaddimahnya beliau bilang, paling berharganya yang manusia curahkan di hidup ini ialah dia mencurahkan waktunya, raganya, jiwanya, hartanya untuk mencari ilmu. Ya. Ilmu ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dinilai, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, bahkan ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu, antara jabatan, dan juga antara, ya, harta, beliau memilih ilmu. Dan ketika beliau memilih ilmu, beliau mendapatkan semuanya, jabatan dapat, harta dapat, dan lain sebagainya. Fama ubidallahu bisyai'in afdal min fiqhin fid din. Maka tidak ada sesuatu, ya, seorang hamba itu kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak tahu ilmunya itu, maka apa? Maka akan menjadi hancur. Maka dia akan menjadi amalnya tidak sah. Seseorang melaksanakan sholat, tapi dia hanya tahu cuma caranya sholat itu seperti ini, ruku, sujud, tapi dia nggak tahu bagaimana tumaknina, bagaimana dia menjalankan rukunnya dan syaratnya, maka ini akan menjadikan ibadah dia rusak. Akhirnya dia beribadah tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Akhirnya ibadahnya pun rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di sini dikatakan wala faqihun wahid. Ya, jadi di sini beliau bersumpah, saya bersumpah faqihun wahid, orang yang ahli fiqih, orang yang tahu mana yang halal dan mana yang haram, orang yang tahu hukum-hukum Allah, mana syarat sahnya, mana rukunnya, satu orang saja. Asyaddu ala syaitan, itu lebih ditakuti oleh setan. Ya, dari apa? Min alfi abid, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi satu orang yang ahli di dalam fikih, yaitu yang mengetahui halal dan haram, serta dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih ditakuti setan daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak didasarkan dengan ilmu.
Ya, dikatakan oleh Shahibuz Zubat, mungkin ini sangat populer sekali ya nazam ini di kalangan kita semua. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi siapapun orang yang mengamalkan sesuatu amalan, orang yang mengerjakan suatu kebaikan tanpa adanya ilmu, tanpa didasari ilmu, maka apa? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal perbuatan tersebut la tuqbalu. Itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar. Ya, seperti kita misalkan melamar kerja. Ya, di situ ada persyaratan yang tidak bisa kita penuhi. Atau kita ingin pergi meneruskan studi kita S2. Nah, di situ ada syarat yang tidak dipenuhi. Pasti kita tidak bisa diterima. Begitu juga seorang hamba jika dia bekerja, dia beramal, yaitu kalau tidak sesuai dengan syaratnya, maka bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengetahui syaratnya? Yaitu dengan belajar ilmu, dengan belajar mana yang rukun dan lain sebagainya. Jadi itulah sangat pentingnya sekali ilmu untuk kehidupan kita, untuk ibadah kita. Bahkan dalam kehidupan sosial pun kita perlu yang namanya ilmu. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang berilmu alal abid daripada orang yang hanya ahli ibadah. Ya, ada orang dia berilmu dan ada orang yang cuma kerjanya ahli ibadah tapi dia tanpa ilmu. Itu keutamaan antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan para nabi dengan orang yang selain nabi. Artinya apa? Artinya orang yang berilmu ini keutamaannya atau kedudukannya hampir sedikit menyamai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja apa yang membedakan, Rasulullah mendapatkan wahyu, mereka hanya mendapatkan ilmu. Yang dimana ilmu itu bersumber dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang hanya memisahkan mereka antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka waman nalal ilma, barang siapa yang mendapatkan ilmu, wattaqa, dan dia bertakwa, kepada Allah, faqad nala asyrafa manazilul fadli was sa'adah. Maka dia akan mendapatkan kedudukan yang paling utama dan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti dari sini kita ada dua poin yang penting. Ya, sandingkanlah ilmu dengan yang namanya ketakwaan. Sandingkanlah ilmu dengan yang namanya akhlak yang baik. Ya, ketika seseorang dia berilmu tapi dia tidak bertakwa, maka ilmu itu akan menjadi bumerang bagi dia kelak di akhirat. Jadi katakan di dalam sebuah perkataan, man tafaqqaha wa lam tasawwaf. Jadi kalau orang dia cuma belajar fikih, dia cuma ahli atau mendalami fikih tanpa mendalami yang namanya akhlak yang baik. Bagaimana cara menjalin hubungan dengan Allah yang baik, bagaimana cara menjalin hubungan dengan manusia yang baik. Jadi dia hanya mendalami fikih tanpa adanya tasawuf, tanpa adanya akhlak, maka dia bisa tafassak, dia bisa menjadi fasik. Artinya ketika fikih tidak disandingkan dengan ketakwaan, ketika ilmu pengetahuan tidak disandingkan dengan ketakwaan, maka dia akan menjadi bom waktu bagi orang itu sendiri. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Maka waman yuridillahu bihi khairan, jika Allah menghendaki yaitu kebaikan bagi seseorang, maka apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut terhadap agama. Atau dengan kata lain, Allah akan memudahkan dia untuk memahami agamanya. Ini sebuah nikmat sekali kalau kita mempunyai waktu, kita mempunyai itu teman yang mensupport kita untuk belajar, yang mensupport kita untuk selalu dalam kebaikan. Ini juga salah satu mungkin yang dikategorikan waman yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kita mempunyai teman yang semangat dalam belajar, akhirnya kita pun termotivasi. Ya, teman kita udah S3, kita baru S2, kita termotivasi. Maka ini juga sebuah nikmat yang mungkin bisa dikategorikan waman yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa khairun nas fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Bahkan Rasulullah berkata, sebaik-baiknya orang manusia yang dimana di masa jahiliyah dia itu paling bodoh. Di masa jahiliyah dia paling jelek, di masa jahiliyah dia paling brutal dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masuk Islam dan dia mempunyai ilmu, dia memahami tentang fikih Allah, dia memahami tentang fikihnya umat Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang paling baik. Jadi orang yang paling baik ialah mereka yang paham tentang halal dan haram. Mereka yang menyandingkan ilmu fikihnya itu dengan ketakwaan serta akhlak yang baik. Jadi itulah sebaik-baiknya orang. Bahkan Imam Malik sering berkata kepada muridnya,
Ya wahai muridku, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ya, pesan Imam Malik kepada muridnya, jadikanlah ilmu kalian itu seperti apa? Seperti sebuah garam. Dan jadikanlah adab kalian itu seperti dakik, sebuah tepung yang ditumbuk. Seseorang ketika ingin membuat roti, maka tepungnya lebih banyak daripada garamnya. Begitu juga, seseorang yang belajar tentang ilmu agama, dia harus meningkatkan kualitas akhlaknya sebelum dia meningkatkan kualitas ilmunya. Jadi orang yang tinggi kualitas akhlaknya, maka insya Allah akan tinggi kualitas ilmunya. Karena ilmu yang baik itu, ilmu yang menunjukkan kepada kebaikan, adalah ilmu yang mewariskan akhlak yang mulia. Ilmu yang mewariskan budi luhur. Ilmu yang mewariskan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama yang hakiki adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandingkan ilmunya, mereka mengkolaborasikan ilmunya itu dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga itulah hakikat dari buah seseorang yang berilmu. Jadi ilmu harus bertakwa, ya, karena hakikat ilmu adalah mengajak kita kepada ketakwaan. Jadi dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa innamal ilmu turithul khasyah walaisal ilmu kathratur riwayah. Jadi ilmu itu adalah ilmu yang baik, ilmu yang mewariskan atau memberikan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ilmu kathratur riwayah. Kita hanya banyak meriwayatkan, oh, saya sudah belajar di misalkan di ulama fulan, saya sudah belajar di negara ini, saya sudah belajar di tempat ini. Jadi ilmu bukan memperbanyak mengambil suatu riwayat atau kita belajar di suatu tempat lain, tapi ilmu yang hakikat ialah ilmu yang mewariskan sebuah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam al-Arif billah, dan begitu juga perkataan al-Imam al-Arif billah. Ya, al-Arif billah ini adalah orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita juga bisa sebut inilah yang disebut dengan ulama, yaitu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa di sini? Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, nafa'allahu bihi. Ya, dikatakan, beliau berkata, "Idza ittasa'a ilmul insan." Jika ilmu seseorang itu luas, ittasa'at ma'rifatuhu, maka pengetahuannya, ya, maka pengetahuannya akan bertambah luas. Jadi apa? Semakin orang itu berilmu, maka dia pasti akan apa? Akan merasa semakin bodoh. Ya, karena masih banyak sekali pengetahuan ternyata yang belum dia ketahui. Ternyata masih banyak sekali buku-buku yang belum dia baca. Jadi sebenarnya orang yang semakin berilmu, dia seperti padi, dia akan merunduk. Seperti itulah padi, ketika dia semakin banyak, dia semakin merunduk. Begitu juga orang yang berilmu, semakin dia banyak ilmu, semakin dia memperbanyak pengetahuan, maka dia akan tahu dia ini orang yang bodoh. Berarti dia semakin tahu diri. Maka orang yang tahu diri inilah yang akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ittasa'at ma'rifatuhu, maka jika pengetahuan dia luas, jika ilmu dia banyak, ittasa'a masyhaduhu. Maka masyhad itu apa? Dia akan melihat sesuatu itu bukan hanya dari satu sisi. Ya, dia akan menimbang berbagai macam problem yang dihadapi dari berbagai macam sisi yang banyak, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai orang yang bijak, sehingga dia mencapai dirinya ini kepada derajat orang yang bijak. Ya, wa idza ittasa'a mashhaduhu ittasa'a syuhuduhu. Nah, ini bahasa yang sangat tinggi sekali ya, bahasa-bahasa ulama sufi yang mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan penjelasan yang sangat verbal. Ya, karena ini sangat tinggi sekali. Jadi kalau orang itu sudah masyhad, itu istilahnya dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ittasa'a syuhuduhu. Ya, maka kalau syuhud itu di atasnya masyhad lagi. Ya, ada orang lain yang tidak bisa melihat lagi. Wa idza ittasa'a syuhuduhu ittasa'a madaduhu. Intinya semakin masyhad. Masyhad itu apa sih? Keyakinan. Kalau bisa kita bilang di sini adalah masyhad keyakinan. Jadi orang yang berilmu itu akan menambah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan tersebut ittasa'a madaduhu. Maka dia akan mendapatkan madad. Madad yaitu secara bahasa adalah artinya sebuah bantuan yang tidak bisa kita rasakan. Ya, secara apa? Secara hissi, secara panca indera tidak bisa kita rasakan. Yaitu bantuan, kalau kita bisa sebut, adalah bantuan yang gaib. Yaitu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rasakan dengan panca indera, tapi bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Imam Suyuti juga berkata di dalam kitabnya Al-Iqlil,
Ya, fi qoulihi ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam, ya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua kata-kata secara keseluruhan. Ya. Apa di sini dikatakan lamma aradallahu izharu fadli Adam, ketika Allah ingin menampakkan keutamaan Nabi Adam dengan makhluk yang lain ketika itu, yaitu ketika itu cuma makhluk, cuma ada Nabi Adam dari golongan manusia, malaikat, jin dan setan. Lam yuzhiruhu illa bil ilmi. Allah tidak menampakkan kepada mereka kecuali apa? Kecuali dengan ilmu. Artinya apa? Ilmu itu bisa meninggikan derajat seseorang. Nabi Adam saja yang sudah jelas nabi, Allah nampakkannya bukan dengan sifat kenabiannya, tapi apa? Tapi dengan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabiullah Adam. Sehingga dengan ilmu tersebutlah beliau menjadi mulia di antara makhluk yang lain. Ya, falau kana fil imkani syai'un afdal minal ilmi, kana izharu fadlihi bidzalika syai'. Jadi kata Imam Suyuti, andaikan saja ada hal lain yang bisa membuat Nabi Adam ini menjadi makhluk yang mulia dengan selain ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan hal tersebut. Ya, tapi apa? Tapi tidak ada hal di dunia ini yang paling mulia selain ilmu. Sehingga Nabiullah Adam pun ditampakkan kemuliaannya dengan ilmu yang sudah beliau dapat. Bahkan saya pernah mendengarkan cerita, Allah yarham ya, Syekh Ramadan Al-Buti, beliau dulu ketika masih kecil dibilang oleh abahnya, Syekh Mula Al-Buti. Syekh Mula Al-Buti berkata kepada Syekh Ramadan Al-Buti, "Wahai anakku Ramadan, andaikan saja kemuliaan atau jalan menuju Allah itu ada di sampah, maka niscaya saya akan jadikan engkau tukang sampah." Ya, tapi apa? Jalan kemuliaan menuju Allah itu cuma satu, dengan ilmu. Maka disinilah aku akan apa? Mengajarkan kamu ilmu, aku akan menyekolahkan kamu, mendidik kamu setinggi mungkin sehingga engkau mendapat ilmu dan engkau menjadi orang yang mulia. Nah, maka dari sini kita bisa memahami ya bahwasanya ilmu itu adalah hal yang paling mulia. Ilmu adalah hal yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Ya, jadi tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali dengan ilmu, yaitu pengetahuan tentang agamanya, tentang hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Ya, jadi waqala At-Tibi, dan Imam At-Tibi juga mentafsirkan ayat wa 'allama Adam al-asma kullaha di sini dengan sebuah pendapat, afadat hadhil ayah, jadi dari ayat tersebut apa? Membuktikan atau memfaidahkan kepada kita anna ilmal lughah fawqa tahalli bil ibadah, bahwasanya ilmu bahasa, ya ilmu tentang bahasa Arab itu fawqa tahalli bil ibadah, lebih mulia daripada kita ini apa? Tahalli bil ibadah, yaitu meluangkan waktu kita hanya sekedar untuk ibadah. Ya, fa kaifa ilmu syariah, lalu bagaimana dengan ilmu syariah? Ya, karena di dalam tafsir ini wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata para ulama tafsir, asma yang dimaksud di situ adalah kata benda. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam apa itu ember, ya, apa itu gayung dan lain sebagainya. Di tafsir itu telah disebutkan. Jadi itu baru tentang bahasa. Allah baru mengajarkan Nabi Adam tentang bahasa, tentang kata benda. Bagaimana kalau orang yang belajar ilmu syariat? Maka dia otomatis sudah pasti lebih mulia. Yaitu baru ilmu bahasa saja, setan sudah disuruh sujud kepada Nabi Adam. Lalu bagaimana dengan orang yang belajar ilmu syariat? Ya, maka sudah jelas ilmu syariat adalah ilmu yang paling mulia di atas segala ilmu-ilmu segalanya. Ya, faidah. Nah, sebelumnya Pak Moderator, nanti kalau waktunya sudah habis silakan dihimbau. Siap Ustaz. Biasanya Ya. biasanya satu. Ustaz. Kita menikmati Ustaz. Wah, ini beliau sudah datang nih. Tamu spesial. Masya Allah. Terus Ustaz. Ila faidah ya Habib, ila faidah. Sampai faidah nanti biar Habib Ali yang meneruskan. Ya. Wa haqqu bil faidah. Faidah di sini ada sebuah faidah ya, yang diteruskan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, Imam Ibnul Qayyim ini salah satu ulama yang bermadhab Hanabilah, ya, yang beliau ini murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau terkenal sekali kealimannya. Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, itu salah satu kitab sirah, annal ilma min asbabi syarhi sadri. Jadi ilmu itu merupakan di antara sebab lapangnya dada kita. Ya, orang itu kalau dia tidak mengetahui ilmu, maka akan sempit. Nah, maka dia tidak akan legowo kalau menerima
usulan atau ide dari orang lain, tapi berbeda dengan orang yang berilmu. Ya, bahkan saya pernah mendengar perkataan Syekh Abdullah bin Bayyah, ya walad ta'allamil khilaf yattasi sadruk. Kata beliau, belajarlah engkau itu ilmu khilaf, artinya perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lain. Yattasi sadruk, maka dengan hal itulah dada engkau ini, hati engkau akan merasa legowo kalau ketika engkau melihat pendapat orang lain itu berbeda. Ya, jadi dari mana itu dicapai? Itu dengan ilmu. Jadi kalau bukan dengan ilmu, coba kalau orang bodoh pasti ketika melihat sesuatu yang lain yang berbeda, dia langsung mengklaim, wah ini salah dan lain sebagainya. Yang berbeda dengan orang yang berilmu. Beliau berkata, qala fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu wa yakunu awsa' min ad-dunya. Masya Allah. Jadi ilmu itu akan membuat dada kita menjadi lapang. Wa yuwassi'uhu, dan menjadikan dada kita ini, menjadikan hati kita ini luas. Wa yakunu awsa' min ad-dunya. Jadi orang yang berilmu itu hatinya lebih luas daripada dunia. Nah, sedangkan wal jahlu, sedangkan kebodohan itu sebaliknya. Yurithu dhiq wal hasr wal habs. Orang yang bodoh, orang yang tidak paham mengenai ilmu, maka akan membuat hatinya merasa sempit. Membuat hatinya itu terasa tidak lega. Ketika ada pendapat orang lain dikemukakan, dia bilang, wah ini salah, karena pendapat kita seperti ini. Nah inilah yang menjadikan orang bodoh itu hatinya itu tidak tenang. Menjadikan orang bodoh tersebut hatinya tidak menerima khilaf antara orang yang lain. Maka fakullama ittasa'a ilmul abdi insyaraha sadrahu wattasa'a. Jadi semakin banyak ilmu seorang hamba, semakin banyak pengetahuan dia tentang agama, maka sebanyak itu pula lah hatinya itu akan menjadi lapang dan luas. Wattasa'a walaysa hadza likulli ilmin. Tapi tidak semua ilmu itu bisa membuat hati seseorang menjadi luas, kata Imam Ibnul Qayyim. Lalu ilmu apa yang bisa membuat hati seseorang yang menjadi luas? Di sini dikatakan balil ilmu al-muwarrath an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang membuat hati seseorang luas itu ilmu yang diwariskan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Bahwa al-ilmu an-nafi'. Itu ilmu yang bermanfaat yang berkaitan tentang hukum. Fa'ahluhu asyrahun nasi sadran. Maka orang yang mendapatkan ilmu yang diwariskan dari Rasulullah itulah orang yang paling mulia, orang yang paling lapang dadanya, yang paling legowo kalau kata orang Jawa. Wa ausauhum quluban, dan hatinya paling mulia, wa ahsanuhum akhlaqan. Dan orang yang semakin banyak ilmunya, orang yang paling banyak ilmunya, maka akhlaknya pun akan terbentuk, karakternya pun akan menjadi karakter yang baik. Wa aqtiyabuhum aisyan, dan orang yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak pengetahuannya, maka hidupnya pun akan menjadi baik, akan menjadi mulia. Wallahu a'lam. Tafadhal Habib Ali. Sedikit lagi Ustaz. Tanggung nih. Qala wa minha sudah. Wa minha lisan ilal khalqi. Sampai intaha mulakhasan. Marhaba amrukum ya Siap. Sayyid. Waqala, nah di sini beliau mengatakan, wa min asbabi syarhi sadri, di antara hal lain. Jadi di sini bukan ilmu saja, tapi yang paling pokok itu ilmu. Tapi ada hal lain selain ilmu yang bisa membuat hati seseorang itu menjadi luas, menjadi legowo. Di antaranya di sini dawamu dzikrillahi ala kulli hal. Yaitu beliau selalu berkesinambungan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli mautin, dan di tempat manapun. Ya, ini di antara cara melapangkan dada seseorang, cara melapangkan agar hati seseorang ini bisa legowo, yaitu dia harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di sini dikatakan falidzikri ta'tsirun. Karena zikir ini mempunyai efek ajib yang sangat bagus, mempunyai efek yang sangat mulia sekali. Fin syirahil sadri, untuk melapangkan hati seseorang, untuk menjadikan orang tersebut serba legowo. Wa na'imil qalbi, dan juga mempunyai kenikmatan tersendiri di dalam hati. Dan sebaliknya, walil ghaflah, dan orang yang lalai, yang dimana dia hidupnya itu tidak pernah berzikir atau tidak mengingat kepada Allah, tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah, ta'thirun. Sebaliknya, kalau orang yang sering zikir, maka hatinya akan lapang. Ya, bahkan dikatakan dalam Al-Quran jelas sekali, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, barang siapa yang berpaling dari zikir aku,
Ya, di sini ada sebagian ulama yang mentafsirkan di sini zikir, ada yang mentafsirkan Al-Qur'an, ada sebagian ulama yang mentafsirkan zikir di sini ialah zikir kepada Allah. Maka apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mempunyai hidup yang sempit. Artinya orang yang ghaflah, yang tidak pernah ingat Allah, yang lalai, dia akan mempersempit hidupnya atau hidupnya akan menjadi sempit. Wa minha, dan di antara hal lain yang bisa melapangkan dada seseorang, yang bisa menjadikan hati seseorang itu selalu legowo adalah al-ihsanu ilal khalqi, yaitu berbuat baik kepada semua makhluk, entah itu manusia atau hewan dan lain sebagainya. Wa naf'uhum, dan memberikan mereka manfaat, bima yumkinuhu, yang dia bisa kerjakan. Minal mal, entah itu harta, misalkan ada orang yang mempunyai harta lebih, yang dia ingin memberikan manfaat kepada orang lain, maka tidak masalah. Waljah, begitu juga misalkan dia mempunyai sebuah jabatan, maka dia tolong orang lain dengan jabatannya. Wa naf'i bil badan wa anwa'il ihsan, dan juga manfaat badan dia atau perbuatan baik yang lain. Jadi kalau kata Said Muhammad, perbuatan baik itu atau sifat dermawan tidak hanya terbatas pada sesuatu sifat yang materi. Yang nggak melulu kita mempunyai uang kita sedekahkan, nggak harus seperti itu. Jadi sifat dermawan itu sangat global sekali dan sangat umum, jadi bisa kita laksanakan dengan cara yang kita bisa laksanakan. Fa innal karim al-muhsin asyrahun nasu sadran, karena sesungguhnya orang yang dermawan itu al-muhsin, yang berakhlak baik, asyrahun nasi sadran, itu orang yang paling lapang dadanya. Wa atyabuhum nafsan, dan orang yang paling mulia jiwanya. Wa an'amuhum qalban, dan orang yang paling mempunyai rasa nikmat di hatinya. Orang kalau sudah biasa berbagi itu, biasanya kalau nggak berbagi malah nggak enak. Nah, inilah karakter yang sangat baik. Wal bakhil, sedangkan sebaliknya orang yang bakhil, orang yang kikir, laisa fihi ihsan, orang yang tidak mempunyai kebaikan kepada orang lain, maka adhyaqun nasu sadran, yaitu dialah orang yang dadanya itu hatinya sempit. Ya, dia selalu tidak pernah bersyukur karena apa? Karena merasa selalu kurang. Nah, itu di antara hal yang bisa melapangkan dada seseorang itu mempunyai sifat baik kepada orang lain. Yang terakhir yaitu asyaja'ah, yaitu sifat keberanian. Jadi di antara sifat yang bisa membuat dada seseorang atau hati seseorang itu lapang adalah mempunyai sifat baik. Fa inna syuja' munsyarihu sadri muttasi'ul qalbi. Karena orang yang berani itu apa? Hatinya luas dan juga dia akan mudah untuk berbuat baik. Dan sebaliknya, wal jabanu adhyaqun nasi sadran, dan orang yang pengecut, ya, orang yang pengecut, yang tidak berani, maka dialah orang yang paling sempit hatinya. Ya. La farhata lahu, orang yang pengecut itu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kesenangan, begitu juga tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup. Ya, illa min jinsi malil hayawan al-bahim, ya, wala na'ima illa min jinsi malil hayawan al-bahim wa amma sururur ruh waladzatuha fa muharramun ala kulli jaban. Bahkan beliau mengatakan sururur ruh, yaitu kesenangan rohani kita, kesenangan spiritual kita itu, dan juga kelezatan spiritual itu bagi orang yang pengecut itu akan apa? Muharram, bahkan diharamkan, bahkan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa muharramun alal bakhil. Seperti halnya diharamkannya atau dicegahnya sifat kenikmatan ini bagi orang-orang yang bakhil. Wallahu a'lam. Intahamul khasa. Fadhal Habib. Habib salam.